guys, kembali lagi bersama kita di channel podcast Kuru-Kuru. Perkenalkan, nama aku Aisyah Mufida dan perkenalkan, nama aku Kairunisa dan panggil aja aku pacarnya Soyo. apaan sih? Ini kan mau podcast, bukannya mau ngehaluin pacar anime, iya nggak sayang? Apalah. Oke guys, tanpa berlama-lama kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Mau tahu siapa orangnya? Lanjut part 2. Tapi bohong. Nah, ini dia guys bintang tamunya, bintang tamu yang sangat spesial hari ini. Ayo kita kenalan dulu nih, kalau boleh tahu nama kalian siapa ya? Hai, nama aku Gina Levina. Aku sebagai psikologi dan juga influencer edukasi. Dan ya, hai teman-teman, nama aku Desti Magdalena. Biasanya di channel YouTube Kuyo Kuyo, aku dikenal sebagai Lena. Dan aku adalah live streamer gamers. Hai semuanya, salken ya. Yang kita tahu mereka berdua lagi viral dan trending akhir-akhir ini. Dari dunia gamers dan dari dunia edukasi. Wah, perpaduan yang sangat luar biasa nih. Seperti biasa, podcast ini menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita riset dari internet. Nah, dan kita pengen tahu jawabannya dari kalian langsung. Oke. Untuk pertanyaan pertama, aku akan kasih ke Kak Gina. Pertanyaan pertama adalah, kenapa Kak Gina menjadi influencer TikTok? Padahal bisa hanya menjadi dokter psikologi. Apakah nggak capek? Kalau ditanya capek apa enggak, pasti capek. Nah, terus kalau ditanya kenapa ikut bikin konten di TikTok juga, itu buat mengedukasi orang-orang, seperti misalnya meningkatkan kualitas pendidikannya, bagaimana sih cara belajar yang efektif. Nah, yang pastinya juga adalah penggunaan bijak dalam media sosial. Oke. Jawabannya bagus ya Kak Gina. Aku akan nanya dari gamers dengan subscriber paling banyak di Indonesia, dengan melebihi bahkan melebihi channel Windah Batubara. Jangan lupa dia juga channel family friendly nomor 1 di dunia. Ngalahin siapa Nisa? Miau, miau. Buat Kak Destia adalah seperti yang beredar akhir-akhir ini, Kak Destia ini masa lalunya adalah seorang pekerja pelayan restoran. Kenapa sih Kak Destia resign, kayak keluar gitu dari dunia pekerjaan Kak Destia dan menjadi live streamer gaming? Gimana ya jelasinnya ya, sebenarnya ya, masak itu hobi aku, sedangkan game juga hobi aku. Jadi pilihan rumit loh. Aku tuh suka banget sama masak, tapi di sisi lain aku tuh suka ngabisin waktu aku buat main game. Dan sebenarnya pilihan rumit juga sih ya, mau milih masak atau game. Sedangkan menurut aku kayaknya game seru banget nih jadi streamer gamers ya, kayak orang-orang lain gitu. Jadi kayak aku mau jadi streamer gamers aja nih, seru banget nih pasti kayaknya nih. Pasti banyak orang yang suka gitu aku main game horor atau main game kayak aksi-aksi gitu. Dan aku akhirnya milih menjadi live streamer gamers karena aku suka main game gitu loh. Memang suka banget ya dari live Berarti streamer. emang udah lama ya? Iya, udah lama. Iya sih, aku main dari SMP dan aku dari 2018 jadi YouTuber sampai sekarang. Udah lama banget ya guys, sudah lama. Tapi Kak Destia pernah nggak sih ngerasa kayak nyesel gitu milih dunia game daripada dunia masaknya Kak Destia? Enggak juga sih, masak kan bisa kayak ngerti masak di rumah ya, makan yang masak kayak opor, rendang atau segalanya gitu loh. Katanya kesukaan Kak Gina banget itu tuh. Dibungkus. Oke. Kalian tahu nggak sih yang lagi viral akhir-akhir ini itu loh, dari X katanya itu Destia ini kena rumor dating sama salah satu gamers lah dari dunia gamers juga tuh. Nah, Destia sih udah kayak udah klarifikasi kan di IG kalau misalnya itu tuh cuma rumor dan hoax guys. Tapi kita masih mau denger nih alasan. Yang kita tahu Kak Destia lagi trending topik nih akhir-akhir ini, katanya sih tentang rumor skandal
rumor skandal dengan salah satu gamers dari industri Indonesia juga loh. Walaupun kita udah tahu Kak Destia udah klarifikasi lewat Instagram media kalau misalnya itu hoax, tapi kita ini masih tetap pengen tahu jawaban dan kronologi sebenarnya kenapa bisa ada rumor kayak gitu tuh. Kak Destia itu hoax apa enggak sih? Kronologinya gimana sih? Itu hoax ya, aku nggak ada dekat-dekat sama streamer-streamer lain, itu tuh cuman collab doang. Wah. Jadi waktu itu kan aku sama dia tuh cuman collab main ML doang. Kalian tahu ML kan? Nah, situ tuh aku tuh cuman mukul-mukul tuh bukan mukul jadi pacar, kayak gini-gini tuh bukan mukul jadi pacar guys. Aku tuh cuman temen, kita tuh cuman teman collab. Dan yang ngajakin collab itu tuh bukan aku, tapi dia ya. Jadi bocil-bocil ambal tukang itu tuh kayak, ih kalian Lena, apa namanya? Pada Sipil-sipil sipil ya. ya. Iya, Gitu-gitu loh, kan kayak, ih apa sih anak-anak ini nih bocil-bocil gitu banget ya. Jadi itu hoax ya guys. Aku juga udah klarifikasi di Twitter sama IG aku. Jadi itu hoax, dan si cowok ini nih yang collab sama aku juga bilang kalau itu hoax guys. Guys maaf ya, itu hanya sebatas collab, bukan memang kita ada relationship ya. Berarti kayak hoax banget gak sih? Lagi dia juga udah lihat kan klarifikasinya kan sempet udah lihat kok. trending topik banget gak sih? Ya sempat emang rame sih, karena mungkin Destia itu ya terkenal juga, terus mungkin cowok yang di rumahnya itu juga terkenal, jadi makanya trending. Kayak menurut lu gimana sih itu? Nah, gimana cara mengatasi komentar hoax di TikTok ini deh, TikTok dan YouTube? Untuk Kak Gina nggak sih? Soalnya kan Kak Gina Iya. bisa ngasih kita sebuah tips dan saran gitu. Ini soalnya nih Kak Gina, aku tuh bosen Ya, banget ada influencer bocil-bocil TikTok, tapi kayak di live streamer kayak, Bocil ih kakak kematian." mana kak, kakak mana kak, si kak itu kayak, ih kalian bukan yang ngajarin relationship, bosen banget ya. Yang pertama itu kita bisa ya udah kita nggak usah baca komentar-komentar dari netizen gitu, ataupun kita juga bisa ya mengprivat akun komentarnya biar Gimana sih cara mengatasi komentar hoax di TikTok dan di YouTube ini? Gimana tuh? Nah, pertanyaan ini untuk Kak Gina, sang influencer TikTok. nah jadi itu kita bisa nutup kolom komentar, terus juga buat yang sering nanya-nanyain gitu kalian, nah kalian tuh kayak kan udah dikasih klarifikasi tuh sama kaliannya sendiri, nah itu jadi kan gak usah nanya-nanya mulu, karena itu kayak bisa membuat kalian tuh kayak males lah ngapain ngupload video ini kalau ujungnya isi komentarnya tuh cuma itu doang. Iya, Gitu. guys, nanti kalau misalnya kalian jarang upload gara-gara gak nyaman kayak gitu, nanti kalian gak bisa nonton live streamernya loh. Dengerin Jadi- tuh bocil ambal tukang. Jadi jangan gitu ya. Kayak pertanyaannya lagi nih, ada nih buat Kalena. Kalena nih alias Destia nih punya banyak banget ya, karena terkenal juga mungkin banyak banget nih yang gak suka sama dia, padahal tuh dia kayak chill ya, chill gitu. Yang aku dengar Kalena ini nih, Kak Destia ini nih, akun TikToknya pernah ke hack sama seseorang gitu-gitu. Kok bisa ya? Oh iya, aku itu tahun berapa ya? Kayaknya pernah emang ya. Jadi waktu itu kan aku live streamer di TikTok kan. Aku kayaknya waktu itu main game horror game 2 kayaknya deh. Aku juga lupa itu. Di situ tuh aku memang lagi live streamer, dan itu belum terlalu booming kan ya, karena baru-baru gitu loh. Dan emang sih waktu itu ada viewers aku yang ngomong kayak, Kalena balas DM aku dong, aku ada game horror baru nih, kamu kan suka banget sama game horror. Aku disitu baca komentar dia kan, terus aku bilang, maaf ya, tar dulu ya, kalau sudah selesai live streamer, aku bakal balas DM kamu nih buat game horror baru. Nah setelah live streamer tuh aku buka DM dia, terus kata dia, ini rekomendasi game horor terbaru dari temanku, itu katanya bagus. Ini kayak, oh yaudah deh, aku buka dong DM-nya. Nah
Pas aku lihat itu dia sebuah link dan ya aku pencet dan itu HP aku mati guys. Wah, sayang banget itu tuh. Terus kayak Kayak aku tuh kena Virtex tahun-tahun sekarang gak sih HP-nya mati, tapi selesainya tuh data aku hilang semua, tapi yang masih bisa nyelamatin tuh data YouTube, IG, tapi TikTok aku nggak bisa. Oh, yang ini nggak sih kamu main challenge main Granny di HP bukan di komputer? Iya. Gitu. Tapi pas aku cari lagi TikTok aku tuh itu berubah jadi channel aku judi online. Aku tuh kaget banget. Jangan bahaya banget, berubah gitu. banget jadi judi online. Aku tuh kayak aku capek banget kayak ngembangin aku TikTok aku yang dari kecil sampai followers aku ya jadi lonjak ke atas gitu loh. Parah banget sih itu. Nah, untuk Kak Gina, udah dengar ini semua, apa sih saran bagi Kak Destia? Apa yang harus diperhatikan agar channel TikTok dan YouTube-nya tidak kehack? yang pertama itu jangan pernah ngasih data diri kita ke orang lain walaupun itu kayak cuma tanggal lahir ataupun apa. Nah itu sebenarnya tuh kayak termasuk data pribadi. Nah terus kalau buat yang kok bisa gitu, nah itu karena buka link. Nah jadi linknya itu tuh sebenarnya bukan untuk game tapi dia tuh buat ya mungkin dari akun sananya, nah supaya buat menghilangin datanya. Nah sebenarnya itu juga tuh selain karena dia followers atau suka sama kalian, bisa jadi dia tuh kayak musuh atau nggak sukanya. Haters. Iya, bisa jadi Bisa haters aku jadi. tapi nyamar pakai admin bodong ya. Iya itu juga bisa jadi. Nah sebenarnya kalau pakai akun bodong atau pakai akun orang lain itu bisa merugikan orang yang punya akunnya sih, karena nanti kalau misalnya laporin ke pihak berwajib itu pasti yang kena yang punya akunnya, bukan si pelaku yang ngasih linknya itu. Tapi nih ya, terkadang tuh kayak kalian pernah nggak sih kayak dikirimin gitu WA kayak link-link gak jelas gitu? Aku pernah. Aku mau dengar dari Kak Gina dulu. Nah jadi itu kan itu tuh kalau nggak salah kejadiannya tuh sore. Nah aku lagi main HP terus tiba-tiba ada pesan masuk tuh kayak ada WA. Nah pertama tuh kayak ya udah ada aja karena itu kayak nggak ada nama kontaknya, kayak nomor baru. Terus tiba-tiba si yang punya nomornya tuh nelpon kayak halo benar dengan Kak Gina gitu. Terus saya bilang iya kenapa, tolong transfer uang sekian gitu. Terus aku tanya dong buat apa. Lu tau gak sih waktu pas kontennya kata bikin bahasa Indonesia itu konten IPS apa sih TIK ya? TIK itu tuh konten yang kata tentang informasi hoax. Itu kan ada waktu pas kita ngevideoin guys, itu ada si Gina. Kalian pernah nggak sih kayak dikirimin link-link gak jelas itu lewat WA gitu? Pernah banget. Pernah sih, aku juga pernah. Aku mau denger dari Kak Gina dulu nih, pernahnya kayak gimana? Karena waktu itu ada orang nelfon, terus aku angkat teleponnya, aku kira siapa tau orang nggak kenal terus penting gitu. Ternyata orang itu bilang kayak Kak tolong transfer uang segini gitu untuk biaya berobat kakak saya gitu. Hah? Saya nanya tuh berapa sih uang yang perlu ditransfer, terus dia bilang kalau nggak salah senilai 20 juta lah. Terus akhirnya saya bingung dong kayak 20 juta gimana saya transfer 20 juta kalau saya aja nggak punya kakak. Ini penipuan teraneh di dunia ya. Kayak telepon orang yang salah. Kurang pintar Kayaknya penipunya ini deh kurang berpengalaman. Iya bener. Kalau kata-kata Disti gimana sih? Kalau pengalaman aku ya, apa gimana nih? Iya pengalaman pribadi. Kalau aku punya memang om aku yang belum menikah dan umurnya memang masih muda dan masih tampan. Kalian ada yang mau nggak? Udah. Bilang aja kalau mau. Lanjut. Di situ kayak emang profilnya sih ada yang ngirim WA, emang profilnya bener-bener kayak foto gaya omku, kayak memang gaya-gayanya kalau foto di kafe kan. Terus dia bilang dia ngirim link
linknya kayak link pernikahan, tapi biasanya kalau om ngirim sih ngirim apa namanya link gitu kan, pasti ngirimnya kayak kartu gitu kan. Dia kirim link, terus aku bingung. Emang sih nomor omku nih ya lagi mati karena nggak pernah diisi pulsa, miskin kayaknya dia ya. Pantesan gak ada yang mau. Nanti. Oke. Dan aku jawab dong, ini nikahnya di mana om? Pernikahannya di jalan bla 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 bla. Aku bingung dong. Jalan bla bla bla. Bukannya rumahnya om di jalan lumba-lumba ya? Kok ini apa nikahnya di jalan Paus yang memang beda daerah dari daerah situ? Udah kelihatan sus ya, udah banget. Apa mungkin dia emang nyewa apartemen di sana, tapi di sana jarang banget ada apartemen kan ya, pendaerahan. Terus aku jawab dong, oh iya om, nanti aku datang. Sekedar, oh ya sekalian nanti kamu transfer ya ke om minjem 5 juta. Terus kayak, oh, bentar, om aku ini memang nggak pernah isi pulsa, tapi duit dia tuh nggak pernah habis. Kayak ngerti gak sih 7 harta, 7 turunan gitu loh. Kayaknya nggak habis-habis, tapi nggak ada cewek mau Sultan sih. pemalas gak sih? Ya boleh gitu guys. Terus gimana kelanjutannya? Lanjutannya aku bingung dong. Mohon maaf nih, pengantin kamu namanya siapa? Memang om aku ini lagi deket sama cewek, cuman nggak pacaran ya. Dan dia jawab, nama ceweknya Cantika. Sedangkan yang lagi deket sama omku tuh namanya Sila. Sus banget gak sih? Terus apa namanya aku bilang, lah gimana sih? Terus si Sila dikemanain? Terus kata dia, Sila. Terus aku apa namanya tiba-tiba profilnya hilang. Terus aku chat lagi, apa namanya om jadi ya, oh akun bodong. Ternyata tiba-tiba 5 menit kemudian om aku ngechat, Lena apa namanya, bukan isi pulsa, baru beli nomor. Cuman banget gak sih, abis di blok langsung ngechat kamu. Dan dia pakai PP yang sama. Lena, saya om ya, ini nomor baru om baru beli nomor baru lagi. Kalau isi apa pulsa mulu biar nomornya mati. Terus tadi siapa yang bilang om mau nikah apaan? Mau si Sila aja diajak nikah nggak mau, malah ngomongin apa duit om. Gimana sih ya? Untung kamu gak jadi transfer ya. Kira aku dulu kali orang lagi juga lihat juga. Namanya Sila, sedangkan itunya Cantika gimana sih ya? Jauh banget. Kalau kamu ini, Nis, pernah nggak sih kayak dikirimin gitu-gituan gitu, link gitu? Aku sih pengalaman pribadi pernah ya dikirimin link pribadi, kayak link kayak pemenang hadiah tentang ini, terus Hadiah undian ya, biasanya. hadiah undian betul Dari artis. ya gitu. Terus aku cuekin dong, soalnya aku nggak ngerasa nih ngikut undian apapun itu, aku nggak ngerasa sama sekali. Nggak lama kemudian ada chat lain masuk dan langsung nelpon ke aku. Terus aku angkat dong, halo ada apa, ini siapa ya? Terus dia bilang kayak gini, halo mbak, ini Ini lagi di videoin, Mi. Bisa, kamu pernah nggak sih mendapatkan link kayak mereka gitulah, link gitu? link ya pribadi aku sendiri nih. Aku sih pernah ya kayak dikirim link tentang pemenang undian bla 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 gitu. Undian dapat cowok tampan. Boleh kalau Sayus. Nah di situ aku tuh kayak gak ngerasa menang undian apapun, jadi aku cuekin aja itu chatnya ya. Dan gak kelamaan kemudian ada yang ngirim chat lagi nih ke aku. Terus dia langsung nelpon dan aku angkat kan. Aku bilang kayak gini, halo, ada apa ya? Ini siapa? Terus dia bilang kayak gini, halo mbak, ini saya, Kevin. Ini loh, saya mau ngasih tahu kakak mbak kecemplung got. Nah saya di situ langsung kayak, hah? Kakak saya kecemplung got? Aneh. Terus dia bilang lagi, iya mbak, di sini juga motornya rusak parah gara-gara nabrak truk. Terus kata saya, lah nabrak truk yang tadi kecemplung got, sekarang nabrak truk. Nah di situ aku langsung kayak, ini yang bener yang mana gitu. Terus aku bilang lagi, ini yang bener di mana? Ya apa gimana gitu. Terus dia bilang
gini, ini apa sih kakak Mbak di apa sih dibawa RS ini gitu kan, terus dia minta transferan duit sebanyak 16 juta kalau nggak salah waktu itu, katanya kakakku ini pendarahan hebat gini lah bla 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 bla. Padahal aku di situ langsung kayak, hah, kakak apanya, aku aja anak sulung, anak pertama, gimana buat kakaknya kan, aku bingung. plot twistnya penipunya bilang gini, aduh maaf ya salah sambung. Nah ya benar, Wajar dia manusia biasa bukan nabi boy. Iya dia bilang kayak gitu, terus aku langsung dimatiin kan itu teleponnya sama dia, terus aku chat lagi dia, langsung centang satu kan kayak. Oh ya guys, aku juga ada pengalaman. Tapi bedanya kalau kalian di WA kan, kalau aku tuh di Telegram. Jadi tuh ada adik kelas aku tiba-tiba ngirim pesan kayak gini, kamu Vi, ini foto kamu bukan, itu foto kamu bukan. Nah, aku kan barusan juga reply SW-nya dia kayak minta video gitu lah. Nah, aku chat dong ke adik kelas aku bilang kayak, kok kamu ngechat aku kayak gini gitu. Kamu apa namanya? Kamu tahu foto aku yang mana gitu. Ternyata terus kata adik kelas aku bilang kalau misalnya aku nggak main Telegram gitu. Tapi pas aku udah apa namanya lihat nomornya itu nomornya sama, aku bilang lagi nggak mungkin kalau bukan kamu, kok kamu kayak gitu. Aku udah tahu kalau misalnya itu link berbahaya, dan ternyata orang jahatnya itu ngehack akun Telegram dia. Untung aja aku gak pencet linknya. Kalau pencet datanya bisa hilang semua itu. Nah guys, aku pengen tanya lagi deh ke kalian. Seperti yang kalian tahu, ada nih yang viral di TikTok, cewek yang bikin konten bajunya terbuka langsung dibully di internet. Oh iya, kalau boleh tahu namanya itu cyberbullying. Kalian tahu gak? Lagi viral banget loh ini di TikTok. Tahu gak? Tahu. Tapi sebentar. Stop. Guys. Udah ulang. Tapi gue beto-beto kenapa ini? Nah guys, seperti yang kalian tahu nih, ada yang lagi viral di TikTok, cewek yang bikin konten tapi bajunya itu terbuka dan langsung dibully sama netizen Indo yang namanya itu cyberbullying. Kalian tahu nggak? Lagi viral banget tahu di TikTok. Tahu. Nah guys, seperti yang kalian tahu, ada nih yang viral di TikTok ini tentang cewek yang bikin konten tapi bajunya terbuka banget. Nah, dan netizen Indo ini, tahu kan kalian netizen Indo ini kayak gimana? Langsung dibully di internet. Oh iya, kalau nggak salah namanya itu cyberbullying. Kalian tahu nggak? Lagi viral loh ini di TikTok. Aku sih mau pendapatnya Kak Gina, karena Kak Gina ini kan secara langsung itu kan influencer kan, Ya, edukasi influencer, juga. Menurut Kak Gina gimana sih? Soalnya kan itu mempengaruhi kultur juga nggak sih? Ya, gitu. Sebenarnya kalau masalah pakaian itu tergantung pada diri kita sendiri. Gimana sih cara diri kita berpakaian? Terus kita tuh berpakaian seperti itu karena hal apa? Apakah meniru seseorang atau apa? Nah, tapi kalau misalnya berpakaian yang sedikit terbuka atau terbuka di Indonesia, pasti itu akan ya mungkin akan dihujat kayak bajunya gini gitu. Nggak sesuai banget sih sama kultur di sini gitu. Nah, terus saran aku sih kalau emang itu mungkin ketika kita mau memposting foto atau video gitu di sosial media, kita mungkin harus sesuai ini baju kita sama emang kultur Indonesia tuh kayak gimana gitu. Kalaupun kita pengen kalian pakai baju yang terbuka ya udah, kalaupun ada fotonya ya udah nggak usah diposting ataupun biar ya udah di kita aja yang tahu. Nisa,
kayaknya kita kayak kebanyakan ngobrol gak sih? Kita harusnya kasih break dua bintang tamu kita. Ayo guys minum dulu. Iya. Oh iya, FYI si Nisa lagi puasa guys. Gimana? Segar loh mbak. Gak apa-apa, kuat iman guys. Bau banget. Kita obrol-obrol santai dulu lah beberapa menit dulu. Kalian kita lanjut deh. Seperti yang kalian tahu, SDM di Indonesia ini termasuk yang terendah di dunia. Karena kebanyakan anak-anak yang ada di Indonesia ini itu lebih suka bermain HP daripada membaca buku. Emang main HP itu sepengaruh itu ya ke sumber daya manusia? Oh iya, sebelum itu aku mau nanya juga nih. Iya ya, cara mengatasi kayak pengurangan penggunaan gadget itu kayak gimana nih? Secara langsung kita kan juga terkait kan sama dunia gadget juga kan, Iya. apalagi dia yang notabene itu tuh Gamers, gamers yang kerjaannya juga udah pasti bertatapan sama layar gitu. Dan juga diri aku sendiri juga aku pernah mungkin main game sampai belasan atau sampai 6 jaman gitu. Kalau kamu bisa? Aku sih pernah ya main game itu sampai 6 jam nonstop, nggak istirahat dan nggak makan, nggak minum sama sekali, di kasur sambil tiduran. Oh, pantesan pakai kacamata. sederhana tapi mbak psikolog marah. Nah itu emang bener-bener kayak aku tuh main HP di situ nonstop 6 jam tanpa istirahat sama sekali. Dan di saat aku pengen ke air buat apa man? Wajar manusia bukan nabi boy. Ke ini ya, ke kamar mandi. Aku tuh kayak pas berdiri langsung kayak semuanya gelap, kepalaku pusing, aku mual di situ. Terus aku nggak tahu apa-apa di situ, langsung kayak pas aku melek lagi, aku nih udah tepar gitu kayak tiduran di lantai. Terus aku nyadar nih kalau aku tuh pingsan. Nah di situ emang tuh main HP tuh kayak bahaya banget, apalagi kalau yang nonstop gak makan gak minum, apalagi yang ada punya penyakit lambung, asam lambung, mah atau yang lainnya itu. Jadi gimana sih cara mengurangi gadget ini, tapi psikolog? Sebenarnya kalau gimana cara nguranginnya itu tergantung dari diri sendiri sih. Kalau orang yang emang udah kecanduan dia tuh emang susah banget sih kayak gitu. Bahkan ada yang memang udah nggak bisa lepas dari HP. Nah kalau misalnya masih baru-baru nih itu bisa beralih kegiatan yang lebih positif gitu. Sebenarnya kalau di HP kayak kalau kita main HP terus berarti kita tuh kayak kita lama-lama ini gitu. Sebenarnya tuh tergantung yang pakai juga. Siapa tahu yang pakai tuh selama gunain HP tuh ya emang buat nyari informasi lebih dalam atau buat belajar. Tapi ya itu tergantung dari kira-kira siapa sih yang pakai gitu. Misalnya anak kecil yang pakai kayak yang nggak mungkin dong mereka Kayak main game FF ya. mereka main game Ya makanya bos Silver main FF sampai aku butuh medkit. Ya, sampai itu dibanting-bantingin HP-nya sama dia gitu. Karena kalah. Iya. Kalau buat Karistia yang kerjanya udah pasti Gamers. gimana? Aku sih Pendapat kamu? aku apa dia apa ini? Iya, aku lagi nanya dia. Oh, Nah, itu pendapat aku sih karena itu kan kerjaan dia ya. Tapi kalau bisa nih jangan terlalu lama walaupun untuk kerjaannya. Kalaupun kita main tuh agak lama. Kalau bisa jangan setiap hari atau sering, juga berapa hari sekali ya boleh gitu. Karistia sering refreshing nggak sih kayak keluar-keluar gitu? Oh sering kok. Biasanya aku keluarnya sore-sore ya buat kayak ke taman biar otakku fresh. Aku biasanya juga kalau live streaming nggak lama-lama kok. Paling kalau memang game horornya sampai sejam, yang main aku mainnya paling sejam. Dan itu biasanya ada istirahat sehari juga, nggak sering-sering. Biasanya kalau aku juga nggak bakal
aman juga kok kalau main game horor yang memang lebih dari sejam gitu, 2 jaman itu bikin kepala aku pusing gitu, aku juga penyambang lagi. Ya, itu bahaya banget. Wah, ini ternyata youtuber favorit semua orang itu tuh udah wibu-wibu banget tuh. Kamu nyindir aku ya. Merasa gitu. Sekian guys podcast dari kita channel Kuru-Kuru. Makasih banget nih buat kakak-kakak nih. Saya doakan selalu semoga Nggak bisa gitu, harus sujud. memang suka bercanda bro. Ya. Semoga kakak-kakak di sini sukses selalu gitu. Untuk Kak Gina semoga makin positif terus gitu. Terus untuk Kak Destia semangat terus tuh kontennya ya. Ini sahabat saya nih. Ya dan Kak Destia semoga semakin mewing. Untuk Kak Gina aku fans favorit dia. Aku fans kamu banget. Kalau Soalnya untuk kalau Kak Destia, aku stres tentang dia nih, aku konsultasikan kamu. Boleh banget. aku juga mau salaman. Enggak ada salaman kayak gitu. Salaman tuh gini. Terima kasih. Terus Oke. sekian. Jangan gitu, bego kayak kayak Ramadan aja. Sekian dari kita podcast channel Kuru-Kuru bersama Puyu-Puyu dan Kak Gina Levina. Puyu tapi puyo-puyo ya. oh iya Puyu-Puyu. Puyu-puyu keluar puyu kayaknya. Jangan bro. Ulang ya. Sekian dari kita di channel podcast Kuru-Kuru bersama Kak Lena, Puyo-Puyo dan Kak Gina psikologi dan influencer edukasi. yang sangat amat membantu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bye bye.